Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah secara online karena situasi dan kondisi saat ini kita beribadah secara online. Sekalipun secara online, biarlah kita tetap semangat, bergairah dalam mengiring Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, sekaranglah waktunya. Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku.
pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Mari kita sekalian, haleluya, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Engkau berfirman, semuanya jadi bagi kami. Tuhan, di tengah pandemi saat ini, kami tetap menjalankan ibadah kami walaupun secara online. Biarlah kami tetap bersemangat, Roh-Mu menyala-menyala di dalam hidup kami, untuk kami terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah. Pimpinlah dari awal hingga pada selesainya. Biar seluruh rangkaian ibadah yang kami kerjakan, yang kami laksanakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, pengurapan-Mu atas setiap kami yang melayani. Biar kami dimampukan, kami dilayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, ditinggal, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak, kita mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membaca ayat mas kita. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi kata-katanya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kembali kita akan menyembah Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Pujian yang berkata, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian. Haleluya, haleluya. Kami benci
bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan boleh memberkati setiap kami yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online, karena situasi kondisi yang mengkhawatirkan, ya kita dengar kabar yang begitu membuat hati kita menjadi cemas, ya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan dan perlindungan dari Tuhan boleh menyertai kita semua dan seluruh jemaat GPDI Bukit Sion Tempat Cakung. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang kabar yang begitu kita dengar hari-hari begini membuat kita khawatir. Dan ini tandanya bahwa berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu tidak selalu menyajikan jalur yang mulus, ya, bebas hambatan seperti layaknya jalan tol. Kadang-kadang saudara, medan yang berat, medan yang berliku, naik gunung maupun turun dari lembah gitu, itu yang kita hadapi hari-hari begini, ya. Dan ketika kita menghadapi hal demikian, kita mulai lelah, kita mulai ragu, ya. Di mana sih ujung jalannya? Layakkah perjalanan ini saya lalui? Lalu bagaimana kalau semua yang sudah kita perjuangkan itu bisa sesuai dengan harapan kita? Mungkin pertanyaan ini terlontar dalam pikiran saudara, apakah janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya? Nah saudara, semua kekalutan dan ketakutan ini akhirnya menjadi dua pertanyaan penting bagi kita. Bagaimana kita dapat teguh dalam memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari kebaikan dan rencana indah dari Tuhan? Lalu bagaimana caranya Tuhan itu memenuhi janji-janjinya yang sudah kita mungkin dengar dalam firman Tuhan, kita baca dalam Alkitab? Begitu banyak janji Tuhan yang akan kita dapati. Tapi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berharap pada Tuhan, walaupun di masa-masa sulit pada hari-hari ini. Yang pertama, bahwa saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita mau baca firman Tuhan dalam surat 2 Petrus pasal 3 yang berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 ini, saudara,
meneguhkan akan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janji-janjinya bagi kita semua. Janji Tuhan dalam Alkitab saudara ada ribuan. Bahkan Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati semua janji-janjinya. Kalau kita mungkin pernah merasakan ya, bagaimana manusia seringkali berjanji ya, tapi kita lihat janji hanya tinggal janji. Mereka lupa, bahkan juga mungkin melewatkan janji yang mereka anggap itu sepele ya. Bisa jadi karena sengaja, bahkan kita mengabaikannya ya karena merasa tidak harus untuk menepati janji itu ya. Karena itu mungkin kita merasa ragu, benarkah Tuhan akan menepati janji-janjinya? Bapak Bu, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik ya. Dia berbeda dengan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita lihat contohnya ya, benda-benda langit ciptaannya ya, baik itu matahari, bulan ya, mereka bergerak sesuai dengan mekanisme masing-masing ya, pada waktunya. Kalau pagi hari ya, matahari terbit dari timur dan sore hari dia tenggelam. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa kita lalaikan, bahwa inilah juga merupakan janji Tuhan ya. Dan saudara, di Alkitab tidak ada satupun janji Tuhan yang Tuhan tidak tepati ya. Bahkan setelah ribuan tahun Tuhan masih ingat pada janji-janjinya, dan cara Tuhan menepati janjinya itu amat luar biasa. Maka itu saudara, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup dan selalu akan memenuhi janji-janjinya. Karena menepati janji adalah karakter dari Tuhan itu sendiri ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 berkata, karena iman ya, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucunya walaupun usia mereka sudah lewat ya, karena mereka menganggap Tuhan yang memberikan janji itu adalah Tuhan yang setia ya. Jadi ingat saudara, Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janji-janjinya kepada kita. Lalu yang kedua, agar kita bisa berharap pada Tuhan pada masa-masa sulit pada saat ini, mari kita mau berjalan dengan iman percaya pada Yesus Tuhan ya. Ketika kita percaya pada janji Tuhan, maka harapan kita itu pasti akan terkabulkan ya, dan hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Namun apa yang harus kita lakukan agar kita dimampukan percaya dan mau berpegang pada janji-janji Tuhan itu dalam situasi sulit pun? Ya, kita harus mempunyai iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang Kristen haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, masa depan kita itu bagaimana, tapi tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus. Sekalipun kita bimbang, sekalipun kita khawatir, karena kita melihat bahwa hidup itu terlihat sama saja, ya, sepertinya nggak ada perubahan, ya. Tapi tetaplah terus melangkah dalam hidup kita itu dengan iman, karena iman akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Kita lihat di Alkitab, Abraham dipanggil oleh Tuhan ya untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Dan tahu gak saudara, pada saat itu usianya sudah 75 tahun.
ya. Tapi dia tetap percaya, dia tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia pergi menuju ke sebuah negara yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia kunjungi, ya. Bahkan nggak ngerti, bahkan nggak tahu namanya itu. Tapi Abraham tetap memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Akibatnya apa? Akhirnya Allah yang berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit kepada Abraham. Ya. Tidak peduli istrinya Sarah itu sudah mati haid, ya, dan keduanya itu sudah sangat tua. Tapi Abraham memilih untuk tetap beriman. Nah, kita lihat di sini saudara, iman memampukan Abraham untuk terus percaya pada janji Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 4 ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Walaupun tubuh sudah tua, tapi imannya tidak menjadi lemah, ya, tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Dan kita lihat seperempat abad kemudian Tuhan memenuhi janji-janjinya pada Abraham, dan akhirnya Abraham memperoleh keturunan, dan pada saat usianya berumur 100 tahun. Kalau kita lihat di sini saudara, jika Abraham mau setia, sabar, ya, menunggu pemenuhan janji Tuhan selama 25 tahun. Bagaimana dengan saudara? Bisakah saudara tetap beriman saat mungkin jalan hidup saudara itu menanjak, berliku-liku, ya? Apakah saudara saat ini sudah putus asa, capek, bahkan frustasi? Iman saudara menjadi lemah karena banyak pergumulan, banyak persoalan yang saudara hadapi, sehingga keyakinan saudara, pengharapan saudara pada Tuhan itu meredup, dan semangat saudara akan menjadi hilang. Jika ini terjadi saudara, ingatlah, 25 tahun bukanlah waktu yang sia-sia ketika Abraham, ya, menunggu janji Tuhan. Abraham berjalan dengan iman. Dia percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupannya. Demikian juga kita. Mungkin memakan waktu lama. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan sudah banyak didoakan. Kita panjat pada Tuhan. Dan belum kelihatan jawaban doanya. Tapi kita harus tetap setia dalam hal berdoa. Ya. Karena janji Tuhan itu layak dinantikan, ya, agar kita bisa terus berharap pada masa-masa sulit ini. Marilah kita hidup, ya, berjalan dengan iman. Lalu yang ketiga saudara, kita juga mau hidup seolah-olah kita sudah menerima janjinya Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah melalui ujian iman yang pertama, yaitu menanti keturunan, ya, Abraham, Tuhan kembali mau menguji Abraham, ya, tidak tanggung-tanggung. Bahkan dia meminta mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, anak yang sudah dijanjikan Tuhan, ya, disuruh Tuhan agar dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, bayangkan saudara, buah hati yang sudah ditunggunya selama puluhan tahun harus dikembalikan lagi kepada Tuhan. Namun sekali lagi saudara, Abraham tidak ragu untuk melakukannya. Dan Allah menghargai imannya Abraham. Ya, dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 berkata, lalu ia berfirman, ya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Enggak jadi dikorbankan. Ya. Tuhan menguji Abraham dan Abraham menang dalam ujian yang Tuhan sudah berikan. Ya. Nah, saudara, ketika saudara menerima janji Tuhan, tetapi diminta lagi untuk beriman untuk hal yang sama karena Tuhan ingin saudara mengasihinya lebih dalam lagi. Ya, seperti Abraham. Bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara akan marah-marah? Apakah saudara akan menolak ya untuk apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada saudara? Ya. Kalau kita lihat saudara, Abraham tidak takut kehilangan. Ya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil juga. Ya. Abraham tidak marah. Ya. Bahkan Abraham tidak memegang erat-erat hal yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Nah, kita lihat bagaimana cara Abraham ya merespon ujian iman kali ini ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dan orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Ya, ia merasa seolah telah mendapatkan Ishak kembali. Jadi dia berserah pada Tuhan. Dia percaya pada kuasa Tuhan yang bisa membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Ya, kita tidak pernah tahu ya kapan janji Tuhan itu digenapi. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Ya. Apapun yang terjadi, saudara, jangan lepaskan keyakinan saudara. Ya. Kita mau contoh seperti Abraham yang terus beriman, terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Hidupnya itu seolah-olah ya telah menerimanya. Ya, walaupun jawaban doa sudah belum dijawab Tuhan, tapi marilah kita hidup seperti Tuhan sudah memberikan jawaban doa kita. Ya. Ibrani 11 ayat 13 berkata bahwa dalam iman mereka semua yang telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, bagaimana jika kita dalam akhir hidup ini ya tidak memperoleh janji Tuhan? Ya, kita sudah berdoa, kita sudah mohon pada Tuhan, dan sampai akhir hidup kita juga doa itu belum dijawab Tuhan. Bagaimana sikap kita? Dan hanya bisa kita menyaksikan kegenapan itu dari surga. Apakah saudara menyesal telah berpegang janji kepada Tuhan? Saudara, yang terpenting bukanlah apa yang saudara sudah dapat nikmati janji Tuhan, ya, atau tidak semasa hidup dalam dunia ini, melainkan yang terpenting adalah iman saudara untuk percaya pada janji-janji Tuhan. Walaupun janji itu baru mungkin digenapi setelah saudara dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga, ya. Dan kita lihat iman saudara nggak sia-sia. Jadi saudara, marilah terus berpegang pada janji Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam masa-masa sekarang ini. Ya, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, bagi mereka yang selalu mengharapkan akan kasih-Nya. Ya, jadi biar firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menguatkan kita, ya, walaupun dalam masa sulit yang kita hadapi,
tetaplah berharap pada Tuhan. Ya. Kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita serahkan segala pergumulan kita, permasalahan kita, sakit penyakit kita, ketakutan kita, kecemasan kita itu pada Tuhan. Ya. Tuhan yang akan selalu menopang, dan percayalah janji-janji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk puji muliakan namamu dan mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau pegang terus janji Tuhan itu, dan kami tahu bahwa Engkau akan selalu menjaga, melindungi kami, matamu akan selalu tertuju kepada kami, bahkan pada saat-saat ini dalam kami mengalami suatu kesulitan ya Tuhan, tapi biarlah harapan kami padamu Tuhan. Kami berharap agar kasih-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami tidak gelisah, tidak takut, tapi hanya berharap padamu Yesus Tuhan, yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami bersyukur lagi untuk-Mu Tuhan, sebagai Tuhan dan penolong kami. Kami percaya kalau dulu Engkau telah menolong kami, dan sampai hari ini, dan untuk masa-masa mendatang juga Tuhan tetap menolong kami. Kami berseru padamu Tuhan, kiranya Engkau selamatkan kami, Engkau lindungi kami, dan kami mau berpegang setiap janji-janji Tuhan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa masa depan kami itu ada, dan harapan kami padamu itu tidak akan hilang. Firman-Mu berkata bahwa janganlah takut, sebab kami percaya Engkau akan menyertai kami. Janganlah bimbang, sebab kami percaya Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami yang teguh, yang sanggup menolong kami. Dan Engkau akan selalu memberikan tangan kanan-Mu yang membawa kami kemenangan lepas kemenang. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami tidak takut dan tidak cemas, tidak gemetar, karena setiap permasalahan yang kami hadapi, sakit penyakit yang kami hadapi, kami serahkan itu pada Yesus Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang berjalan menyertai kami hari lepas hari, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan sekali-sekali pun Engkau tidak akan pernah melupakan kami, karena Engkau-lah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami menjadi pengikut-Mu, yang janji Tuhan akan memberikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kemuliaan-Mu itu kekal dan akan selalu melengkapi kami, akan selalu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mengokohkan kami, sehingga ketika kami mengalami susah, mengalami penderitaan, kami percaya Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat GPD Santo Cakung dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit, terutama Corona 19 ini. Kami percaya dan kami menserahkan setiap pergumulan dan masa depan kami pada Yesus Tuhan. Puji nama Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekutu menyembah dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih, dan kami akhiri doa ini dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.